Halo teman-teman, apa kabar? Terima kasih sebelumnya udah bantu vote kemarin. Kali ini kita mau bahas tentang thalassemia. Bagi kalian yang belum menikah, ini penting banget untuk diperiksa. Thalassemia ditandai dengan rusaknya hemoglobin yang terjadi karena adanya mutasi genetik yang terjadi dalam tubuh penderitanya. Jadi ini penyakitnya penyakit keturunan ya guys, bukan penyakit menular. Pada orang-orang normal, sel darah merah yang udah terbentuk itu punya usia 120 hari. Sedangkan pada orang thalassemia, usia sel darah merah mereka bisa kurang dari 120 hari. Dalam sel darah merah, kalian tahu ada protein yang bernama hemoglobin. Mungkin kalian udah nggak asing yang namanya HB pada pemeriksaan darah. Nah, hemoglobin atau HB ini berfungsi untuk menyalurkan semua oksigen ke dalam tubuh kita, ke seluruh penjuru tubuh kita. Itu ditransportasi oleh hemoglobin ini. Jadi kalian bayangin kalau misalkan hemoglobinnya aja rusak, siapa yang mau bawa transport oksigen ke seluruh tubuh? Kebanyakan penderita dari thalassemia ini adalah ras Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, India, dan juga Mediterania. Gejala-gejala umum yang ditimbulkan oleh penderita thalassemia ada. Yang pertama adalah anemia atau kalian kekurangan sel darah merah. Yang kedua, kalian akan terlihat pucat. Yang ketiga, kalian akan terasa lebih mudah lelah. Yang keempat, ada sakit kepala. Tapi kalau kalian ternyata adalah penderita thalassemia mayor, tanda-tandanya efek kelelahan yang dirasakan tuh sangat berat. Kulit dan bagian putih pada mata kalian itu akan berwarna kekuningan. Yang ketiga, sakit pada bagian dada. Dan yang keempat, jika memang ini diderita oleh anak, maka pertumbuhannya biasanya akan lambat. Tapi untuk mengetahui gejala yang spesifik dan juga untuk menentukan diagnosa, ada baiknya kalian jangan diagnosa sendiri ya. Harus pergi ke dokter dan dilakukan pemeriksaan lab. Oke? Penderita thalassemia bisa dideteksi setelah usia 2 tahun kelahiran. Namun nggak menutup kemungkinan juga tanda-tanda tersebut muncul setelah usia anak remaja. Jika diurutkan berdasarkan tingkat keparahan gejala, thalassemia bisa dibagi menjadi 3, yaitu thalassemia yang minor, intermedia, dan mayor. Pada thalassemia minor biasanya penderitanya nggak terlalu bergejala, dan bahkan mungkin keluhan-keluhannya juga nggak terlalu nampak. Bisa menjalani kehidupan seperti orang normal, namun bersifat jadi pembawa gen atau carrier. Yang kedua ada thalassemia intermedia. Gejalanya mungkin baru muncul ketika usianya menjelang remaja. Para penderita thalassemia yang bersifat intermedia masih belum terlalu sering untuk transfusi darah. Dan yang terakhir ada thalassemia mayor. Pada tingkat ini, biasanya penderita thalassemia harus transfusi secara rutin tiap minggunya. Biasanya para penderita thalassemia mayor mengalami komplikasi-komplikasi dari penyakit lain. Guys, jadi ini ada skema gimana kalau misalkan kalian menikah dengan seorang yang thalassemia. Yang paling atas, kalau misalkan kalian sama-sama normal, 100% keturunan kalian juga nggak ada pembawa thalassemia. Yang paling bawah itu kalau misalkan kalian berdua sama-sama penderita thalassemia mayor, maka 100% keturunan kalian juga nanti akan penderita thalassemia mayor. Di pojok kanan atas aku, ini kalau misalkan kalian berdua hanya ternyata ada thalassemia minor atau bersifat pembawa, maka 50% anak kalian keturunannya akan menjadi pembawa juga, dan 25% normal, 25% thalassemia mayor. Nah, kalau yang di pojok kiriku ini kalau misalkan yang satunya normal dan yang satunya ternyata pembawa, maka 50% keturunannya akan menjadi normal dan 50% keturunannya akan menjadi genetik pembawa. Yang di bagian bawah sini, semisal kalian yang satu pembawa dan yang satu penderita thalassemia mayor, maka 50% keturunannya akan bergenetik pembawa dan 50% yang lagi akan bergenetik thalassemia mayor. Di bagian bawah sini, satu penderita thalassemia mayor, yang satu normal, maka kemungkinan 100% keturunannya memiliki pembawa sifat thalassemia. Kalau ada yang nanya apakah thalassemia bisa disembuhkan, treatment atau pengobatan yang didapatkan para pasien thalassemia ini bukan untuk menghilangkan thalassemianya, hanya untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi ke penyakit yang lain, serta juga untuk mengurangi gejala-gejala penyakitnya. Para penderita thalassemia yang tidak bisa memproduksi sel darah merah dengan baik, maka mereka harus butuh bantuan dari luar, yaitu transfusi darah. Dan yang kedua adalah tindakan operasi untuk transplantasi sumsum tulang belakang. Jadi kita akan mendapat pendonor yang akan mendonorkan sumsum tulang belakang mereka yang lebih sehat. Tapi ya kita tahu, untuk tindakan ini pasti lebih banyak syaratnya dan juga harganya lebih mahal. Itu dia kenapa para penderita thalassemia disebut orang-orang mahal, karena memang pengobatannya mahal banget. Itu juga yang menyebabkan BPJS kita menggelontorkan dana 1,8 triliun hanya untuk pengobatan thalassemia aja. Wow. Maka dari itu pemerintah menghimbau para pasangan yang sebelum menikah diharapkan melakukan pemeriksaan thalassemia karena ya demi kebaikan finansial kalian juga, dan juga kita sebagai pasangan nantinya pengen memiliki sebuah keluarga yang sehat semuanya kan. Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai thalassemia. Kalau misalkan masih ada yang kurang, mohon ditambahin dan boleh banget dikoreksi kalau misalkan ada yang salah-salah. Jangan sungkan untuk DM kalau misalkan mau ngebahas sesuatu. Oke. Sehat selalu teman-teman.